Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Uti Nuril Fathi, mahasiswi dari jurusan Sejarah Peradaban Islam kelas A semester 4. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai sejarah Islam di negara Brunei Darussalam. Sebelum kita berlanjut ke sejarah Islam di Brunei Darussalam, kita sendiri harus tahu di mana letak negara Brunei Darussalam tersebut. Jadi negara ini itu terletak di Pulau Kalimantan, Indonesia, yaitu di sebelah baratnya di dekat negara Malaysia. Nah, nama Brunei sendiri itu artinya adalah negara yang penuh kedamaian. Sedangkan ibu kotanya adalah Bandar Seri Begawan, yang dimana luas wilayahnya itu lebih kurang 5.765 km persegi. Dan titik tertingginya berada di Bukit Pagon dengan ketinggian 1.850 meter, dan sungai utama negara Brunei Darussalam tersebut adalah Sungai Belai. Negara Brunei sendiri itu terbagi menjadi 4 distrik. Yang pertama adalah distrik Brunei, yang kedua distrik Tutong, yang ketiga distrik Belait, dan yang terakhir adalah distrik Tamburong. Jadi distrik itu adalah wilayah-wilayah yang ada di negara Brunei. Jadi negara Brunei sendiri adalah termasuk negara dengan rumpun Melayu, yang dimana dianggap sebagai negara tertua di antara kerajaan di tanah Melayu. Terus keberadaan negara Brunei sendiri itu diketahui berdasarkan catatan Arab, Cina, dan juga tradisi lisan. Nah, dalam catatan sejarah Cina dikenal dengan nama Poli, Polo, atau Puni. Dan dalam catatan Arab dikenal dengan istilah Zabas atau Ran. Negara Brunei zaman dulu itu disebut sebagai Borneo. Nah, nama Borneo sendiri adalah nama lain dari Pulau Kalimantan, karena Brunei terletak di sebelah barat Pulau Kalimantan. Oleh karena itu, negara Brunei awalnya disebut dengan Borneo. Kemudian ada yang mengatakan dengan versi lain bahwasanya Brunei itu diambil dari kata Barunah. Nah, yang dimana Barunah sendiri konon katanya dalam sejarah dikatakan bahwa pada awalnya ada rombongan klan atau suku Sakai yang dipimpin oleh Patih Berbai yang pergi ke Sungai Brunei mencari tempat untuk mendirikan negeri baru. Setelah mendapatkan kawasan tersebut yang memiliki kedudukan sangat strategis karena diapit oleh bukit dan banyak terdapat aliran mata air, dan juga mudah untuk menemukan bahan panganan. Karena suku tersebut lama tinggal di wilayah itu, mereka kemudian mengucapkan Barunah, Barunah, yang memiliki arti seperti keberkahan. Nah, karena mereka sudah terbiasa menyebut Barunah, Barunah, kemudian berubahlah menjadi kata Brunei. Nah, dan konon katanya klan atau suku Sakai tersebut merupakan pedagang dari Cina yang gemar berniaga dari satu tempat ke tempat yang lain. Penduduk Brunei sendiri itu diperkirakan berjumlah sekitar 360.000 jiwa, dan mayoritas penduduknya adalah Melayu dan sebagian lagi merupakan pendatang seperti dari Cina. Kemudian untuk agama di Brunei Darussalam sendiri diperkirakan 67,2% menganut agama Islam, 13% menganut Buddha, 10% menganut Kristen, dan 10% menganut agama yang lainnya. Oke, karena tadi kita sudah sedikit membahas mengenai negara Brunei Darussalam, sekarang kita berlanjut ke proses masuknya Islam di negara Brunei Darussalam. Nah, jadi yang dimana agama Islam di Brunei sendiri diperkirakan mulai diperkenalkan sekitar tahun 977 melalui jalur Timur Asia Tenggara oleh para pedagang dari Cina. Nah, yang dimana menurut riwayat Cina pada tahun 977 tersebut di wilayah negara Brunei Darussalam banyak orang-orang besar yang mulai menganut agama Islam. Terus dalam sejarah Cina juga tercatat bahwa pada 1377 Brunei atau Puni, kata lain dari Brunei dalam sebutan bahasa Cina, pada masa itu rajanya bernama Ma'ita Mosya, yaitu Sultan Muhammad Shah.
yang mana Sultan negara Brunei tersebut telah mengantar utusan ke Cina dengan membawa sepucuk surat menggunakan tulisan yang bentuknya sama dengan tulisan Hui Kui, yaitu tulisan orang Islam keturunan Turki yang mendiami daerah Uighur di Cina. Kemudian sekitar 500 tahun kemudian barulah agama Islam di wilayah Brunei Darussalam mulai ditetapkan sebagai agama resmi di negara tersebut sejak pemerintahannya dipimpin oleh Raja Awang Alak Betatar. Raja Awang Alak Betatar ini dahulunya adalah seorang non-muslim yang kemudian masuk Islam dan mengubah namanya menjadi Muhammad Shah sekitar tahun 1406 Masehi. Nah, beliau merupakan Sultan Brunei pertama dan penguasa Brunei saat ini adalah keturunan dari Sultan Muhammad Shah tersebut. Nah, lalu Islam mulai berkembang dengan pesat di Kesultanan Brunei sejak Syarif Ali diangkat menjadi Sultan ketiga Brunei pada tahun 1425 Masehi. Nah, yang dimana Sultan Syarif Ali adalah seorang ahlul bait yang berasal dari Taif, yaitu negara yang pernah menjadi ayah Rasulullah untuk berhijrah. Sultan ketiga Brunei Darussalam ini konon katanya merupakan seorang keturunan Rasulullah SAW dari jalur Sayyidina Hasan. Kemudian beliau dinikahkan dengan putri dari Sultan Ahmad, yaitu Sultan kedua negara Brunei Darussalam yang bernama Putri Ratna Kusuma. Kemudian Sultan Syarif Ali diangkat menjadi Sultan dengan gelar Sultan Berkat. Nah, ketika Sultan Ali menjabat sebagai pemimpin, beliaulah yang menanamkan ajaran Islam sesuai dengan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan manhaj Syafi'i. Nah, selain itu beliau juga yang menentukan al-qiblat yang betul, karena ajaran Islam sebelumnya banyak bercampur dengan ajaran Hindu dan Buddha. Kemudian panji-panji negara Brunei Darussalam juga didasarkan oleh Syarif Ali dengan bentuk 3 sayap dan di atasnya terletak tunggul alam bernaga. Selanjutnya, agama Islam di Brunei Darussalam sendiri kemudian terus mengalami perkembangan pesat. Nah, pada saat Malaka yang dikenal sebagai pusat penyebaran dan kebudayaan Islam jatuh ke tangan Portugis, yaitu wilayah yang berada di negara Indonesia yang saat itu dijajah oleh negara Portugis, maka di situ awalnya banyak terjadi pusat penyebaran dan kebudayaan Islam. Kemudian para ahli agama yang berada di wilayah Malaka pindah ke negara Brunei. Nah, masuknya para ahli agama itulah yang membuat perkembangan Islam di Brunei semakin cepat menyebar ke masyarakat. Nah, dengan Islam pula, Brunei mempertegas dan memperluas perannya sebagai kekuasaan dagang yang kuat dan independen. Usaha dagang Brunei dan wilayah kekuasaannya bertambah bersamaan dengan penyebaran Islam yang meliputi kerajaan-kerajaan Melayu di Borneo dan juga di Filipina. Kemudian kemajuan dan perkembangan Islam semakin nyata dan semakin terlihat pada masa pemerintahan Nahkoda Ragam yang bergelar dengan Sultan Bolkiah, yaitu pada tahun 1485 sampai 1584. Nah, pada masa pemerintahan Sultan Bolkiah inilah kemajuan dan perkembangan Islam semakin nyata dan semakin terlihat, karena Islam mampu memperluas wilayah kekuasaan negara Brunei Darussalam. Juga pada saat inilah mulai dibentuknya angkatan perang di negara Brunei Darussalam. Kemudian setelah Sultan Bolkiah turun tahta dan digantikan oleh putranya yaitu Sultan Abdul Qahar. Pada masa Sultan Abdul Qahar ini penyebaran agama Islam semakin bertambah pesat dan mulai banyak datang para ulama dari berbagai penjuru negeri untuk mulai mendakwahkan Islam di negara Brunei Darussalam. Kemudian pada masa Sultan ke-9 atau yang dipimpin oleh Sultan Hasan inilah masyarakat Muslim Brunei memiliki institusi pemerintahan agama. Jadi agama pada saat itu dianggap memiliki peran yang penting dalam membantu negara Brunei ke arah kesejahteraan. Nah, pada saat pemerintahan Sultan Hasan ini, undang-undang Islam atau disebut dengan Qonun yang terdiri dari 46 pasal
Dan langkah lain yang ditempuh Sultan adalah menjadikan Islam benar-benar berfungsi sebagai pandangan hidup rakyat Brunei dan satu-satunya ideologi negara. Untuk itu dibentuklah Jabatan Hal Ihwal Agama yang tugasnya adalah menyebarluaskan paham Islam baik kepada pemerintah beserta aparatnya maupun kepada masyarakat luas. Karena pengaruh bangsa Eropa yang terus-menerus, kemudian secara perlahan-lahan mulai mengakhiri kekuasaan Brunei, yang dimana pada saat itu Brunei pernah terlibat dalam perang singkat dengan Spanyol yang menyebabkan ibu kota Brunei diduduki oleh Spanyol. Nah, meski pada akhirnya Kesultanan memenangkan perang dengan Spanyol, namun banyak dari wilayah kekuasaan Brunei mulai hilang. Nah, kemudian negara Brunei juga dijajah oleh Inggris. Meski tidak melepaskan kedaulatannya kepada negara Inggris, namun perjanjian yang dibuat oleh negara Brunei dengan Inggris pada tahun 1888 menjadikan Kesultanan Brunei sebagai wilayah protektorat negara Inggris. Nah, yang dimana urusan dalam negerinya ditangani oleh Sultan, sedangkan urusan pertahanan negara, keamanan dalam negeri, dan hubungan luar negeri menjadi tanggung jawab kerajaan Inggris. Namun, dalam prakteknya, negara Inggris tetap saja mencampuri urusan dalam negeri Brunei. Nah, hal ini disebabkan karena Brunei mau menerima penasehat Inggris yang memberikan nasihatnya selain menyangkut persoalan agama. Namun, di wilayah Brunei, agama tetap memainkan peranan penting dalam masyarakat. Demikian juga bahasa Melayu yang tetap menjadi media komunikasi dan pengajaran agama dalam masyarakat Muslim di Brunei. Kemudian lanjut pembahasan mengenai perkembangan kontemporer Islam di Brunei Darussalam. Nah, pada saat negara Brunei dipimpin oleh Sultan ke-29, yaitu Sultan Hasan Bolkiah Izzuddin Daulah, yang dimana setelah memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 31 Desember 1983. Nah, pada saat itu Brunei mulai menegaskan bahwa agama resmi Brunei Darussalam adalah Islam yang mengikuti mazhab Syafi'i. Meski penganut agama lain seperti Kristen, Buddha, dan Hindu dapat dianut dan dilaksanakan secara damai dan harmonis, namun pemerintah negara Brunei menegaskan sejumlah batasan bagi pemeluk agama non-Islam, antara lain yaitu pelanggaran bagi non-Muslim untuk menyebarkan ajaran agamanya. Dan juga di sekolah-sekolah negara Brunei tidak diperkenankan mengajarkan ajaran agama selain Islam, termasuk materi perbandingan agama. Selain itu juga seluruh sekolah, termasuk sekolah Cina dan Kristen, diharuskan mengajarkan materi pelajaran Islam kepada seluruh siswanya. Meskipun berbagai pemeluk agama di negara Brunei hidup berdampingan secara damai, namun interaksi gereja tetap terhalang oleh etos Islam yang dominan dan tidak memperbolehkan pemeluk Islam mempelajari keyakinan agama lain. Kerajaan Brunei sendiri dikenal menganut ideologi kerajaan Islam Melayu atau yang dikenal dengan Melayu Islam Beraja. Nah, yang dimana kerajaan Islam Melayu ini menyerukan kepada masyarakat untuk setia kepada rajanya, melaksanakan Islam dan menjadikannya sebagai jalan hidup, serta menjalani kehidupan dengan mematuhi segala karakteristik dan sifat sejati bangsa Melayu Brunei Darussalam, termasuk menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa utama. Deputi Menteri Agama Brunei Darussalam juga mengungkapkan keresahannya atas gencarnya sajian budaya asing sekarang ini, terutama yang memanfaatkan kecanggihan teknologi serta pengaruh budaya ala barat pada kehidupan masyarakat Muslim di Brunei. Ia menilai jika pengaruh semacam itu tidak disikapi, khawatir mengganggu keharmonisan dalam masyarakat. Selain itu juga dapat pula memicu perselisihan dalam rumah tangga, problem ekonomi, krisis moral, ataupun masalah di bidang pendidikan. Pemerintahan negara Brunei Darussalam mulai mendirikan tabungan amanah Islam Brunei dan juga lembaga pendidikan, yaitu Universitas Brunei Darussalam, dalam rangka melahirkan sumber daya manusia yang mumpuni. Juga pemerintahan kerajaan telah mendirikan beberapa lembaga publik yang berorientasi Islam. Selain itu juga
1980-an dilakukan sejumlah langkah bagi pembentukan lembaga perbankan Islam. Sementara itu, dalam sendi kehidupan sosial di Brunei, orang-orang cacat dan anak yatim menjadi tanggung jawab negara. Seluruh pendidikannya dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi dan pelayanan kesehatan diberikan secara gratis. Alhamdulillah, pembahasannya sudah selesai. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai sejarah Islam di Brunei. Mohon maaf bila terdapat salah-salah kata dalam penyampaian. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi semuanya. Wassalamualaikum.